Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurdiana. Kali ini saya akan mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul inflamasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Putri Martani Nur Afifah, yang kedua Rafidah Hanifah, yang ketiga Rikawati Fitriana, yang keempat Rizky Nurdiana, yang kelima Sadayu Fadlila Murti, dan yang terakhir yaitu Siti Nur Indriah. Inflamasi. Pengertian dari inflamasi adalah salah satu respon protektif terhadap cedera atau kerusakan jaringan dengan cara menghancurkan, mengurangi atau mengurung agen atau senyawa asing yang masuk untuk mempertahankan homeostatis tubuh dan membuang sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh kerusakan sel. Tanda-tanda atau gejala inflamasi. Yang pertama adalah kolor, ditandai dengan sirkulasi darah meningkat, panas, kemerahan, timbulnya peradangan akut. Yang kedua adalah rubor, ditandai dengan kemerahan atau memerah. Yang ketiga adalah dolor, yang ditandai dengan rasa sakit atau nyeri. Yang keempat adalah tumor, yaitu pembengkakan. Yang kelima adalah fasciolesa, yaitu fungsi cedera atau hilangnya fungsi, dan yang keenam adalah imobilitas, yaitu hilangnya beberapa fungsi seperti tidak bergerak. Penyebab inflamasi. Paparan penyebab inflamasi secara terus-menerus juga bentuk respon autoimun di mana sistem imun menyerang jaringan yang sehat. Inflamasi berulang juga dapat disebabkan oleh kondisi autoimun seperti 1. Rheumatoid arthritis, yaitu inflamasi pada jaringan persendian dan sekitarnya, terkadang organ tubuh lainnya. Yang kedua, ankylosing spondylitis, yaitu inflamasi pada tulang belakang, otot, dan jaringan penghubung. Yang ketiga yaitu penyakit celiak, yaitu inflamasi dan kerusakan dinding usus halus. Yang keempat yaitu fibrosis paru idiopatik, yaitu inflamasi alveoli paru. Yang kelima adalah psoriasis, yaitu inflamasi pada kulit. Yang keenam adalah diabetes tipe 1, inflamasi pada berbagai bagian tubuh ketika diabetes tidak terkendali. Dan yang ketujuh adalah alergi, yaitu semua alergi yang dialami bagian tubuh yang menyebabkan terjadinya mekanisme inflamasi. Jenis-jenis inflamasi. Menurut Robbins dan Kumar tahun 1995, terdapat dua jenis inflamasi. Yang pertama yaitu inflamasi akut, adalah inflamasi yang berlangsung relatif singkat, dari beberapa menit sampai beberapa hari saja, ditandai dengan eksudasi cairan dan protein plasma, serta akumulasi leukosit neutrofilik yang menonjol. Yang kedua adalah inflamasi kronik, terjadi karena rangsang yang menetap, seringkali selama beberapa minggu ataupun bulan, menyebabkan infiltrasi sel-sel mononuklear dan proliferasi fibroblast. Pengobatan inflamasi. Pengobatan inflamasi mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk meringankan gejala dan mempertahankan fungsi, dan yang kedua untuk memperlambat atau menghambat proses perusakan jaringan. Berdasarkan mekanisme kerjanya, terdapat dua jenis obat antiinflamasi. Yang pertama yaitu antiinflamasi steroid. Contoh obatnya adalah dexamethasone, betamethasone, hidrokortison, metilprednisolon, prednisolon, dan triamcinolone. Dan yang kedua adalah antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Yang contoh obatnya ada golongan derivat asam propionat, yaitu fenbufen, ketoprofen, naproxen. Yang kedua derivat indol, indomestin, sulindac, dan tolmetin. Yang ketiga ada derivat asam mefenamat. Contoh obatnya asam mefenamat, meclofenat. Yang keempat ada derivat asam piroklakonat. Yang kelima ada derivat pirazolon. Contoh obatnya fenilbutazon, oxyfenbutazol. Yang keenam ada derivat oksikam,
Contoh obatnya yaitu piroksikam dan tenoksikam, dan yang ketujuh yaitu derivat asam salisilat dengan contoh obatnya asam fenilasetat dan asam asetat inden. Berikut adalah gambar dari inflamasi. Ada respon protektif imun non-spesifik yang menyebabkan menetralisir atau menghancurkan mikroba atau benda asing dalam proses penyembuhan. Berikut adalah mekanisme inflamasi yang akan dijelaskan dalam video selanjutnya. Dan ini adalah bagan inflamasi. Bagan inflamasi juga akan dijelaskan pada video selanjutnya. Berikut adalah video pemahaman inflamasi dari kelompok kami. Inflamasi. Reaksi inflamasi terjadi ketika jaringan tubuh mengalami kerusakan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia, maupun oleh patogen. Contohnya yaitu dari tusukan benda tajam. Reaksi inflamasi ditandai dengan ciri-ciri yang pertama kemerahan, yang kedua membengkak, sakit, dan panas. Tahap-tahap terjadinya proses inflamasi. Proses terjadinya inflamasi. Inflamasi terjadi misalnya ketika kulit mengalami cedera oleh benda tajam dan menyebabkan luka, maka bakteri akan menginfeksi jaringan yang terbuka tersebut. Senyawa kimia atau histamin kemudian dilepaskan karena terjadi kerusakan jaringan. Kapiler darah menjadi lebih permeabel. Terjadi peningkatan permeabilitas kapiler darah yang menyebabkan protein dan cairan dalam pembuluh darah masuk ke jaringan sehingga menimbulkan pembengkakan kulit, menjadi kemerahan, dan rasa sakit. Berikut adalah proses pembengkakan yang dialami saat terjadi inflamasi. Fagosit, makrofag, dan neutrofil menghancurkan atau memakan bakteri dan sel-sel yang rusak. Makrofag menelan dan menghancurkan sel-sel bakteri yang menginfeksi. Makrofag merupakan fagosit yang berukuran besar yang mampu menelan ratusan patogen dan tetap bertahan. Neutrofil tiba di tempat yang terinfeksi dan mulai memakan sel-sel bakteri. Neutrofil merupakan salah satu tipe sel darah putih yang berfungsi untuk melawan mikroba yang menyerang tubuh, berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Neutrofil memakan sel-sel bakteri yang menginfeksi tubuh. Terjadi pembekuan darah sehingga jaringan kembali menjadi sehat.
pemahaman inflamasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video tersebut teman-teman bisa lebih paham mengenai tahap-tahap terjadinya inflamasi. Nah, teman-teman, sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, mohon untuk diajukan pada kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mewakili kelompok saya ingin minta maaf apabila dalam penyampaian materi dari kelompok kami masih terdapat kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.